Halo anak-anak kelas 3 semuanya. Kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 456 tentang unsur cerita dan jenis dongeng. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca beberapa dongeng yang ada di buku paket tema 2. Sekarang Pak Guru ajak kalian untuk mengetahui unsur cerita atau unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, dari unsur cerita itu adalah suatu bagian yang menyusun sebuah cerita dari dalam cerita tersebut. Nah, ada macam-macam unsur cerita, ada 5, yaitu tema, amanat, tokoh, latar, dan alur. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Amanat adalah pesan moral, pesan baik yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Yang ketiga, tokoh. Tokoh itu bisa orang, binatang, atau benda. Nah, tokoh ini ada 3 jenis. Yang pertama protagonis, antagonis, dan tritagonis. Berikutnya Latar adalah segala petunjuk yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, situasi sosial, terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, latar ada berbagai macam. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat contohnya sekolah, kelas, taman, rumah, gedung, rumah sakit, dan yang lainnya. Latar waktu itu ciri-cirinya menyebutkan waktu, contohnya sore, pagi, malam, jam 7, tahun lalu, dan seterusnya. Ada latar suasana. Alur merupakan susunan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan kejadian. Alur mundur, rangkaian peristiwa yang urutan ceritanya bergerak mundur. Dan ini alur campuran atau alur maju mundur, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian, tetapi sekali waktu mengulang kejadian yang telah berlalu. Nah, diingat ya, ada 3 macam alur cerita. Semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir, lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik itu. Merpati menggigit sehelai daun, lalu menjatuhkannya dekat semut yang sedang terkapai-kapai itu. Semua bergerak ke arah daun, lalu memanjat daun itu. Akhirnya, daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam, lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu, seorang pemburu burung hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Ia menggigit kaki penjerat burung. Penjerat berasa sakit, lalu melepaskan jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Unsur cerita dari dongeng semut dengan merpati mulai dari temanya. Tema dari semut dengan merpati inilah tolong menolong. Berikutnya amanat.
pesan yang dapat diambil adalah perbuatan yang baik dibalas baik. Tokoh. Ayo anak-anak, siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng ini? Tokohnya ada semut dan merpati. Kemudian latar itu tempatnya. Tempat dongeng ini adalah sebuah kolam. Alurnya adalah alur maju. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah berlatih sama Pak Guru mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Lanjut ke jenis-jenis dongeng. Dongeng ada 5 jenis, yaitu mitos. Yang pertama, mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewi dan makhluk halus. Contohnya mitos Nyi Roro Kidul. Yang kedua, sage. Sage itu adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contoh, kisah Jakatingkir, Ramayana, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang tokohnya binatang dan berperilaku seperti manusia, kancil dan si buaya contoh. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita rakyat dongeng yang dikenal luas oleh masyarakat. Contohnya legenda Malin Kundang. Yang kelima, cerita jenaka. Jenis dongeng ini cerita yang bersifat menghibur. Contohnya Pak Belalang. Nah, ayo anak-anak, kita akan berlatih menjawab 10 pertanyaan setelah tulisan ini muncul. Kalian bersiap ya, latih konsentrasi kalian. Silakan membaca yang teliti. Kalian pilih A, B, atau C. Kalian mengerjakan soal ini sebanyak 10 soal.
Nah, anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dari Pak Guru. Dan Pak Guru ingatkan, jika kalian ingin mendapatkan selalu update video dari Pak Guru, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu besok. Dah.